Tadi kan Ibu ngomong bilang ke saya tuh bahwa Banjir tuh bisa menjadi first mayor kan. Iya. Berarti asumsi saya nih ya, yang baru fresh graduate kan harus logikanya harus jalan nih. Jadi bisa nggak termasuk first mayor dong si Banjir itu? Kembali lagi di Hits Hukum Itu Tentang Semua bersama saya Antonio Bagas. Dan saya dia. Bobo. Apa. Kamu dia buka tuh bobo Ya, gitu. itu kan ciri khas saya. Oh. Setiap podcast gitu kan supaya orang-orang inget gitu saya tuh punya ciri khas apa di podcast ini gitu. Mau kita jadiin itu aja ya, personal branding aja kali ya. Personal branding. Yang Rasanya mantap. sudah fresh graduate itu menuju fresh graduate wannabe itu mulai personal branding. Harus dong biar bisa keterima. Keterima apa? Hah? Keterima sama? Kamu mau nembak seseorang kah? Keterima. Oh, nggak boleh diumumin di sini supaya tidak tertutup ya kemungkinan untuk fans Nanti ya. dikit DM-nya Bu. Kamu udah cukup banyak nih yang nge-DM. Maaf. Kan jadi dikit ini. Oke. Sensor. Oke. Ada apa Bagas? Jadi hilang fokus kan. Jadi dikit nih. Oke Bu, kan sekarang ini kan Bandung tuh ya Bandung dan sekitarnya ya akan memasuki bulan-bulan yang penuh dengan hujan. Ya kan musim hujan lah istilahnya gitu. Oh iya benar, kan Ya, mau September. Hah? Iya, Apa biasanya hubungannya? tuh kalau musim hujan itu diawali dengan yang ber. Oh. September, Oktober, November, Desember itu memang udah musim hujan. Kok saya nggak tahu ya. Kamu waktu sekolah kemana? Kalau saya bilang maba nanti ketahuan orang rumah saya suka maba. Oh iya nih Mbak, anaknya Mbak. Nah Bu, Hmm. biasanya kalau Bandung itu identik kalau misalnya hujan ada tuh beberapa daerah yang terimbas tuh dari musim hujannya. Apaan? Terimbas apa? Kelebihan Basah. air Alah mau ngomong banjir aja susah banget. ya, takut menyinggung pihak-pihak tertentu. Kagak, dia mau ngomong banjir. Banjir ya, gitu. Kayak deket rumah teman saya tuh Temen yang mana? yang di Balenda. Ah Balenda. ya, Itu kan ya. kadang kalau musim hujan tuh kita ke sana Iya betul. bukan menyediakan pajero, perahu, kita harus dia. Iya Dia betul. bisa nyebrang. Nah, Hmm. biasanya Bu, Hmm. nggak sih kita mau kaitin aja si banjir ini dengan topik yang ada hukumnya gitu. Hukum Apa, banjir. Bu? Banjir. Enggak. Apa ya? Oh bisa sih sebenarnya kita kaitin sama pembahasan kita di konten sebelumnya. Nah, itu sebelum itu yang mana kita udah banyak nih konten. Enggak sih sebenarnya kelihatan gak sih? Oh karena kan kalau dari kamera sini kan dari samping ya kamunya ya. Sebenarnya tadi tuh saya melihat mata kamu kosong. Konten yang mana nih? Terus gua ditodong apa nih? Matamu tuh mata berpikir. Iya. Konten yang kemarin ya, yang terakhir Oh, kan yang kita terakhir. bicara tentang One Prestasi dan PMH. Kaitin sama itu aja. Oke. Bisa. Tapi kamu gak tahu mau nanya apa? Enggak, saya langsung mikir. Kan tadi langsung mikir saya. Sekalian sebenarnya kita juga kaitin dengan komentar salah satu sobat hits di YouTube kita sebelumnya. Dia bahas tentang overmah. Wow. Kamu masih ingat nggak overmah? Ya, little lah. Little you can ya. Little you can. Oke, gimana kalau kita tukeran aja? Aduh. Itu tidak ada di transkrip. Kasian tuh yang udah nyiapin bagian editing. Oke. Nah, Oke. bagian transkripnya tuh kasihan. Padahal dia yang deg-degan takut. Enggak, ngapain takut? Oke. Ada apa dengan banjir? Ada benar banjir. Nah Bu, kan tadi mau dikatin dengan konten sebelumnya Ya. yang kita membahas mengenai PMH dan manifestasi. Nah, kita bahas dari kita lebih kerucut ke manifestasinya. Nah, dasar manifestasi itu kan perjanjian ya Bu. Betul. Betul kan? Betul. Masih ingat saya? Ya, baru minggu kemarin. Nah, dasar manifestasi itu kan perjanjian Bu. Perjanjian kan banyak tuh klausulnya tuh, banyak pasal-pasalnya. Nah, ada tuh Bu, Apa tuh? satu pasal yang ngomongin tentang banjir. Apa tuh? Terkait force mayor atau bahasa lainnya apa Bu? Bahasa Indonesianya lah. Keadaan kahar.
atau keadaan memaksa ya. Keadaan memaksa. Nah, biasanya istilah-istilah itu yang dipakai gitu. Ya. Nah, itu kan ada yang membahas mengenai keadaan banjir itu termasuk force majeure. Betul kan? Nah, kita bahas itunya aja, Bu. Force majeure terus terkait banjirnya. Apakah semua banjir itu bisa dikatakan Force force majeure majeure atau tidak gitu. Oke? Oke. Oke, kita mulai dari mulai dari mana? Dari istilah pengertian dari force majeure dulu. Pengertian Secara dari sederhana aja, Bu. force majeure tadi udah, bahasa Indonesia itu keadaan memaksa atau keadaan kahar. Intinya keadaan di luar kuasa manusia sehingga itu bisa menjadi alasan untuk salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya. Misalnya tadi ada banjir. Masuk kan banjir? Bisa masuk kan? Bisa masuk. Masa salah satu jenis force majeure. Ya, kalau saya bilang itu bahasanya bisa masuk. Iya. Tapi belum tentu Masuk. semua banjir itu force majeure. Itu yang mau kita bahas. Nah, gitu. Bu. Ibu kan tadi memberikan salah satu contoh force majeure itu kan adalah banjir. Bisa menjadi salah satu. Ya, salah satu bisa. Bisa. Menjadi- Karena itu ada penjelasannya. Ya, itu ada kelanjutannya Iya, nanti ya, Nah, betul. ikutin terus. Nah, selain si banjir itu bisa menjadi force majeure tuh, contoh lainnya apa sih, Bu, jenis lain dari Yang force bisa majeure? jadi force majeure. betul. Kebakaran, gempa bumi, Tsunami? tsunami, terus huru-hara, Hah. terus pandemi seperti sekarang. Oh, ini bisa masuk force Bisa, majeure? sepanjang itu memang disepakati oleh para pihak bahwa itu termasuk force majeure. Ya sih, so dulu awal-awal pandemi ini agak rame. Iya betul. Banyak webinar tuh menyelenggarakan. Apakah pandemi ini bisa dijadikan alasan untuk Ya, itu dia. tidak melakukan prestasi gitu kan? Apakah ini force majeure? Iya betul. Itu memang menjadi apa ya? Seperti lembaran baru ya. Karena nggak Sesuatu yang pernah, baru. iya karena nggak pernah terfikirkan kita akan dilanda Iya, pandemi panjang begini. Lama banget. banget. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan jenis-jenis force majeure, Bu. Kita balik lagi, Bu, ke banjir. Tadi kan Ibu bilang ke saya tuh bahwa banjir tuh bisa menjadi force majeure kan. Iya. Berarti asumsi saya nih ya, yang baru fresh graduate kan harus logikanya harus jalan nih. Jadi bisa nggak termasuk force majeure dong si banjir itu? Bisa. Wah, kenapa tuh, Bu? Nggak diajarin nih saya di kampus. Jadi sebenarnya gini, sesuatu hal terjadi itu bisa dijadikan force majeure atau bukan force majeure. Itu sebenarnya tergantung kesepakatan para pihak. Kesepakatan Pak. Iya, misalnya nih dalam iya. klausul force majeure kita membuat perjanjian bahwa kita menyepakati bahwa banjir, kebakaran, huru-hara, pandemi, gempa bumi dan lain sebagainya lah ya, itu menjadi alasan-alasan meniadakan kewajiban melakukan prestasi karena termasuk force majeure. Sepanjang itu Betul. disepakati dan diatur dalam perjanjian itu boleh. Tetapi enggak tiba-tiba semua banjir itu adalah force majeure. Semua kebakaran, semua Huru-hara gitu. huru-hara itu menjadi force majeure dengan sendirinya karena sudah diatur dalam perjanjian. Karena ada tata cara lagi yang harus dipenuhi supaya keadaan itu betul dikatakan sebagai force majeure. Misalnya nih, Nah, ini nih harus disampaikan nih ke sobat hits. ya misalnya banjir. Kan banjir ini harus diketahui dulu dong. Banjirnya karena apa? Betul. Banjirnya di mana? Apakah banjir itu disengaja atau enggak? Jangan kan kalau misalnya orang bilang banjir itu genangan air. Ya. Nah, ya kan? Pengertian umumnya mah Pengertiannya banjir. genangan air, artinya yang satu tempat itu dia mengenang tinggi dan akhirnya mengendap air itu beberapa saat di situ gitu kan. Nah, itu sebenarnya harus dinyatakan dulu. Misalnya nih, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa saya ini kebanjiran nih. Kebanjiran. Nah, itu harus disampaikan dulu kepada pihak yang lawannya. Itu yang pertama. Yang kedua, semua keadaan-keadaan tadi itu
contohnya banjir itu tuh harus ada penetapan dari pejabat yang berwenang bahwa menetapkan bahwa kejadian itu betul adalah banjir. Misalnya nih, dulu pernah nih yang di Jakarta nih yang waktu banjir di mana-mana, ya kan, akhirnya gubernur menyatakan bahwa ini adalah musibah, ini adalah kejadian luar biasa bagi kota Jakarta, ya, dan itu di luar kekuasaan kita semua, gitu kan. Nah itu boleh, tapi harus ada ditetapkan dulu dari pejabat yang berwenang. Lalu kita juga harus telusuri apakah kita sebagai orang yang terkena force majeure itu sudah melakukan maksimal atau belum. Misalnya nih, kamu sengaja nutup gorong-gorong drainase kamu tutup, kamu beton, Iseng banget. dia nggak ada aliran airnya, nggak bisa ngalir kan. Betul, Nah betul. kalau aliran nggak bisa ngalir, terus tiba-tiba ada air banyak karena hujan dan kamu mengakibatkan genangan tinggi, itu bukan force majeure. Itu mah sengaja dibikin banjir. Nah, artinya banjir walaupun sudah diatur dalam force majeure dalam klausul perjanjian, jadi harus dulu dilihat banjirnya ini apa sih gitu. Jadi baiknya tuh pengertian banjir itu dituangkan di dalam perjanjian ya. Baiknya maksudnya banjir yang seperti apa yang dimaksud oleh para pihak, atau Ya, kalau gini ya, kalau misalnya sebenarnya gini, semakin detail perjanjian itu semakin baik. ya, Supaya tidak ada penilaian-penilaian yang perspektif. ya. Jadi supaya tidak ada penafsiran lain juga. Ya, Jadi betul. memang sudah disepakati sejak awal. Tapi kan seberapa sih kita bisa menjangkau, apalagi soal keadaan yang di luar kemampuan manusia. Itu kan sulit banget ya kita menjangkau ya. Jadi makanya ada pemerintah juga bilang bahwa yang namanya force majeure itu kejadiannya harus ditetapkan nih gitu. Lalu ada juga jurisprudensi sebenarnya gas, bahwa majelis hakim itu dalam jurisprudensi itu dia bilang bahwa yang dikatakan force majeure itu ada nggak sih perilaku maksimal dari orang yang tertimpa itu untuk tetap melakukan prestasinya. Kalau betul-betul dia sudah melakukan maksimal, ternyata memang kejadian itu betul-betul di luar kuasanya dia, boleh itu menjadi alasan force majeure. Bu, Ya. tadi Ibu sudah menjelaskan nih contoh-contoh force majeure, terus banjir, ternyata belum tentu termasuk force majeure kan. Nah, sebetulnya akibat bagi para pihak itu apa sih Bu, kalau misalnya terjadi force majeure gitu, bagi para pihak tuh yang sudah menyepakati suatu perjanjian? Nah, kalau misalnya dalam perjanjian itu ada klausul tentang force majeure, apa aja yang termasuk force majeure dan bagaimana menyampaikan itu force majeure dan betul dibuktikan bahwa kejadian itu adalah force majeure, itu bisa menjadi alasan pihak yang terkena force majeure itu tidak melakukan prestasinya, dan itu bukan prestasi. Prestasi kewajibannya ya. Ya, misalnya dia terlambat, atau misalnya dia tidak bisa melakukan sama sekali, atau misalnya dia harusnya, misalnya utang nih, dia harusnya bayar 500 juta, tapi ternyata karena dia force majeure, dia nggak bisa melakukan usahanya, dia hanya bisa bayar 250 juta, ya itu bukan prestasi, karena force majeure-nya ini sudah terbukti bahwa itu betul force majeure. Jadi lagi-lagi tuh kalau misalnya para pihak, misalnya salah satu pihak terjadi force majeure gitu kan, harus membaca lagi ya si perjanjiannya terkait klausul force majeure itu kan. Jadi nggak mentang-mentang itu termasuk force majeure, jadi semua aja jadiin alasan force majeure. Nah, Ini banjir atau nggak kebakaran, ternyata dibakar kan gitu. Nah Bu, kalau misalnya di perjanjian itu tidak diatur mengenai force majeure, kita ngacunya kemana? Si para pihak ini ngacunya kemana nih kalau misalnya force majeure ini tidak Diatur. diatur di... Kan biasanya kalau misalnya itu memang ada kejadian luar biasa, yang memang kejadian di luar kuasa, dan itu adalah kejadian-kejadian yang masif, itu biasanya pemerintah menetapkan bahwa itu kejadian kejadian di luar kemampuan manusia. Itu ada biasanya menetapkan, pemerintah menetapkan. Jadi kita bisa mengacu di situ. Nggak, tapi kalau misalnya di perjanjian itu tidak ada klausul force majeure gitu. Iya, nggak apa-apa. Karena kan
setiap perjanjian itu kan tunduk kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Iya, kan, betul. termasuk ketetapan dari pemerintah Iya. gitu loh. Jadi sebenarnya sekalipun dia tidak tegas dinyatakan, tapi kalau betul-betul pemerintah ternyata misalnya nih jangan yang banjir atau kebakaran ya, saya kasih contoh yang misalnya begini, tiba-tiba pemerintah menyatakan bahwa dia membubarkan negaranya, Wadidaw. bisa kan? Ekstrim ya bisa. Bisa kan? Nah, tiba-tiba pemerintah kita nggak mengatur tentang force majeure itu, ya kan? Tiba-tiba pemerintah menyatakan bahwa dia membubarkan negaranya, dia membubarkan pemerintahannya, buyar semua dong ini kan? Iya. Yes. Ambiar seambiar-ambiarnya gitu kan? Ya artinya itu kan menjadi ketidakmampuan bagi para pihak dong. Betul. Nah itu bisa dijadikan alasan bahwa itu sebenarnya force majeure. Tetapi lagi-lagi walaupun itu misalnya itu terjadi, bagaimana sih usaha maksimal dari para pihak? Even ya misalnya pemerintah bilang bahwa Indonesia bubar, jangan tapi ya nggak doa, ini bukan doa, ini contoh. Jadi Indonesia pemerintah membubarkan, kita sebagai bangsa Indonesia ini mau dibubarin semua gitu. Tapi kita nih misalnya kita para pihak, kita adalah pihak di dalam perjanjian, kita bilang ya sudah itu ada ketetapan pemerintah, yuk kita hitung-hitungan. Terhitung hari ini, besok misalnya dinyatakan bubar gitu ya, atau hari ini dinyatakan bubar, yuk hari ini kita hitung-hitungan. Kewajibanmu berapa, kewajibanku berapa gitu. Jadi Itu upaya maksimal. Upaya maksimalnya Iya. itu ya yang harus ditekankan Iya. apabila menghadapi force majeure kan. Iya. Itu perlu dicatat. Penting. Bu. Ibu kan tadi sudah memberikan contoh gitu, Bu. Kayaknya kurang greget nih kalau misalnya Ibu tidak sharing mengenai saya salah satu kasus saja yang pernah Ibu tangani yang masalah itu terkait force majeure. Yang diatur apa yang enggak? Yang diatur dulu lah. Oh, yang diatur. Yang diatur itu sebenarnya begini. Pernah sih. Kalau diatur secara khusus di perjanjian antara klien saya dengan tergugat. Jadi waktu itu klien saya penggugat ya. Penggugat. Diatur antara penggugat dan tergugat itu di perjanjiannya nggak ada. Tidak ada. Nggak ada, maksudnya tidak bahwa force majeure itu apa-apa aja. Tidak dieksplisitkan. Tidak gitu. dieksplisitkan, tapi itu menjadi pengetahuan umum, dianggap sebagai pengetahuan umum bahwa banjir adalah force majeure. Ya, jadi saya pun tahu gitu kan. Iya. Kalau yang diatur tegas di dalam perjanjian, saya ini huru hara. Huru hara. Huru haranya terjadi karena demo. Tapi demo itu ternyata setelah ditelusuri itu adalah kesalahan dari perusahaan yang didemo. Yang klien Ibu. Iya benar. Jadi klien saya didemo besar-besaran, huru hara lah terjadi. Iya. Kan di force majeure kan ada huru hara biasanya. Betul. Gitu ya. Rusak-rusak itu. Pokoknya fasilitas perusahaan rusak. Tapi akhirnya kita tetap harus melaksanakan kewajiban kepada buyer. Karena sekalipun itu betul huru hara, tapi itu bukan force majeure. Karena huru haranya itu disebabkan oleh klien saya. Dan lingkupnya cuma sepabrik itu huru haranya. Banyak. Itu banyak. karena di situ ada pabrik-pabrik lain dan akhirnya Terimbas. Iya, nyari temen gitu loh. Gitu. Itu saya klien saya harus ini tetap melaksanakan kewajiban. Tapi kalau yang nggak tegas itu ada. Saya di posisi mewakili sebagai penggugat. Nah, itu tentang banjir. Nah, pas nih sama teman kita kali ini. Nah, yang banjir itu klien saya parkir mobil. Mobilnya kebanjiran. Pasti di basement parkirnya. Iya. Tapi di basement 1 juga kebanjiran. Nah, mobilnya klien saya di basement 2. Udah itu alamat. Iya, Nggak jadi kelihatan batang jadi mesinnya. jadi itu mobil tiba-tiba hilang. Nggak hilang sih, tinggal atapnya soalnya masih ngampul Iya, gitu kan. Batang mesinnya nggak kelihatan. Ya, jadi terendam banjir.
itu jelas ada kerugian. Pihak lawan bilang itu force majeure. Karena yang dipahami secara umum oleh masyarakat pada umumnya itu banjir itu langsung force majeure. Ya, betul. Nah, tapi di dalam persidangan saya bisa membuktikan bahwa banjir itu bukan force majeure. Jadi Ibu membuktikan bahwa si banjir itu tidak termasuk force majeure. Iya. Itu pertimbangan majelis hakim bahwa kejadian itu bukan kejadian yang masif. Artinya memang hujan deras. Ada genangan air, tapi di kanan kirinya itu airnya lewat doang. Jadi kayak kata gedung sebelah nih, kenapa gedung ini Iya. banjir sendiri nggak ngajak-ngajak. Jadi si air yang masuk ke area parkir itu doang. Itu doang. Yang lain mah lewat aja gitu si airnya. Meni. Jadi Ada deg-deg. jadi itu yang dikatakan bahwa itu menjadi alasan yang bukan menyatakan bahwa banjir itu adalah force majeure gitu. Jadi tetap harus ganti kerugian. Wow, Ibu menang. Sekali kalah sekali menang. Iya. Emang itu hidup ya, roda berputar. Iya dong. Mau contoh lain? Enggak. Ketahuan dong nanti banyak banget. Sombong amat. Oke. Menarik ya, Bu ya. Dong. Saya baru tahu tuh banjir bisa bukan masuk force majeure. Iya sebenarnya itu dia yang tadi saya bilang. Asal lagi-lagi kita membuktikan ya, apakah si pihak yang terkena force majeure itu sudah mengupayakan yang terbaik atau belum gitu, terus ada faktor-faktor lain atau enggak gitu ya. Nah, ini sebenarnya nih. Mantap. Ini yang biasanya terlewatkan oleh teman-teman. Iya. Mahasiswa atau teman-teman bahkan bukan yang backgroundnya hukum. Betul. Jadi yang kalau dihukum itu di di permasalahan hukum bener, kalau kita bener nih, kita bener, kita jujur, tapi kita nggak punya bukti, that's nothing. Penting teman-teman harus punya bukti dulu. Yes, nah walaupun kita bohong, sekujur tubuh kita isinya dusta, ya, tapi kalau kita punya bukti dan itu mendukung kedustaan kita, itu benar. Itu yang menarik dari hukum. Itu. Apalagi perdata. Kalau perdata itu kan bukti formil. Iya, jadi semua membutuhkan bukti. Ya, pokoknya harus ada buktinya. Sepanjang bukti itu dinyatakan bahwa bukti itu adalah sesuatu yang benar, sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa itu bukti itu adalah tidak benar, ya bukti yang dipakai itu adalah satu kebenaran. Tuh, catet tuh. Jadi kalau yang benernya adalah harus jujur, harus benar dan harus punya bukti kalau jujur dan benar. Jangan dibalik yang dustanya ya, Bu. Oh iya nanti disalahgunain. Ya jangan. Gua mau bohong, gua mau ngibul, gua mau nipu. Gua mau bikin bukti nih, nggak boleh. Jangan gitu. Jadi ya walaupun teman-teman udah jujur nih, tapi harus ada satu lagi yang harus menguatkan. Nah itu bukti-bukti itu. Ya, dan bukti itu minimal 2 alat bukti. Betul. Oke. Bagi teman-teman yang masih penasaran terkait force majeure atau terkait kenapa sih banjir ini bisa nggak masuk ke force majeure gitu, langsung aja DM ke Ibu Dia atau ke saya, nanti saya sampein ke Bu Dia. DM apa Bu IG-nya? Saya dia.hits. Kalau saya ya udah pada tahu lah. Ada, soalnya banyak banget ke dia, tapi nanya nomor telepon. Saya Antonio_Bagas. Dan DM IG kita di hitspodcast.official. Yes. Bener nih sekarang. Jangan lupa Apa, add Bu? juga IG-nya namuteman.kopi. Betul sekali. Dan tunggu sebentar lagi kita punya kejutan baru. Apa tuh, studio baru ya? Pokoknya tempat ngopi yang baru juga. Nggak kalah asik dengan Nemu Teman Kopi. Pokoknya nggak kalah enak juga dengan Nemu Teman Kopi. Dan kita masih juga bareng sama Nemu Teman Kopi sebenarnya. Nanti ada Kafirium. Namanya Kafirium. Ya, pokoknya teman-teman datang aja lah ke sana langsung. Ya nanti kita kasih tahu ya. Sama-sama enak, sama-sama cozy, tapi dengan konsep yang berbeda.
Betul sekali. Kita ditemenin banyak habitat. Tanaman Habitat dan tanaman. ikan. Oke, teman-teman jangan lupa juga nih untuk like, subscribe, dan share. Klik loncengnya supaya tahu kalau ada konten terbaru dari kami berdua. Dan sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya bersama Hits. Hukum itu tentang semua. Di mana ada aturan dan sanksi, disitulah hukum berdiri. Bye-bye. Bye-bye.